Halo teman-teman, ini masih mengupdate nih ya kasus gugatan perbuatan melawan hukum gue kepada diduga oknum petugas pajak bernama Suryo Utomo yang pernah diduga menjadi Direktur Jenderal Pajak ya, seorang petugas pajak yang akhirnya mangkir dan tidak mau hadir di persidangan pengadilan negeri, padahal dia tahu dia sedang digugat ya, dia berusaha berkelit dan mencari jalan tikus di mana supaya dia bisa kabur dan mangkir dan tidak perlu hadir di pengadilan pajak. Nah, akhirnya kan kita meminta ya permohonan informasi kepada PPID ya. PPID itu adalah pejabat yang punya informasi di Kementerian Keuangan ya, pejabat pengelola informasi ya dan data di Kementerian Keuangan. Gue tanya, di mana sih alamatnya Suryo Utomo ini gitu kan? Dan sudah gue sampaikan di video sebelumnya cara gue mintanya ya, teman-teman tinggal masuk ke websitenya IPPID aja ya teman-teman, Kementerian Keuangan. Nah, ternyata bahkan Kementerian Keuangan pun tidak tahu di mana lokasi Suryo Utomo. Bukan tidak tahu ya, masih bingung di mana lokasi alamat Suryo Utomo. Kementerian Keuangan masih bingung di mana lokasi alamat salah satu pegawai di Kementerian Keuangan. Mati kita teman-teman ya. Tapi coba gua share ke teman-teman ya, bagaimana sulitnya mencari informasi, mencari data di PPID Kementerian Keuangan. Jadi ini email dari Kementerian Keuangan meminta perpanjangan permohonan dong. Minta perpanjangan ya, berkenaan dengan permintaan informasi publik yang saudara ajukan kepada PPID. Saya meminta alamat lengkap domisili rumah dan atau kantor satu orang pegawai di lingkungan Kemenkeu ya, bernama Suryo Utomo. Ada dua hint yang gua kasih ya. Hint itu apa ya? Istilahnya ya. Hint itu gua kasih jalan deh, gua kasih clue gitu ya, kasih clue gitu ya. Diduga dia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Hint yang kedua, gue kasih fotonya di sini nih ya. Ketika gugatan saya diajukan dan sidang pertama, dia sudah tahu dan hadir melalui kuasa. Ketika sidang kedua dan seterusnya, dia tidak hadir. Tidak ada kabar, tetapi diduga ya, gue menduga ya, kita tidak tahu ya, dia masih berkeliaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita nggak tahu ya. Perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut katanya si PPID ya. Satu, permintaan informasi lu ada di register nomor sekian ya, nomor 121 PPID. Sampai dengan batas waktu yang disampaikan, tanggal 10, yaitu 10 hari kerja ya. Kan gue meminta tanggal 27 Juni, 10 hari kerja, tanggal 11 Juli, kami masih menunggu tanggapan. Gila ya, masih nunggu tanggapan teman-teman ya. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat 8 Undang-Undang KIP ya, bersama ini kami beritahukan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permintaan informasi publik yang saudara ajukan. Gila ya. Jadi kalau Kementerian Keuangan tidak bisa kasih data, dia boleh minta waktu tambah 7 hari. Kalau kita wajib pajak dikasih waktu 5 hari untuk memberikan tanggapan SPHP, kalau kita nggak kasih tanggapan gimana? Boleh nggak minta perpanjang? Nggak boleh teman-teman ya. Jadi ada ketidaksetaraan di mata hukum. Mereka kalau kesulitan boleh perpanjang waktu, kita kalau kesulitan tidak dikasih perpanjangan waktu. Memang gila itu oknum-oknum pajak itu ya. Nah, ini sama ini emailnya ya. Jadi ada dua email sama aja ya. Intinya adalah Lagisan 121 itu minta perpanjang ya. Nah, tapi di sini lebih jelas nih ya. Di sini dia mengatakan bahwa kami masih menunggu tanggapan dari PPID tingkat 1 Sekretariat Jenderal. Jadi gue sendiri agak bingung dan agak pusing mengenai pembagi-bagian PPID ya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kemudian ada sekjen gitu ya. Ya udahlah, kita minta ke Kementerian Keuangan aja. Ya, kita minta ke PPID Kementerian Keuangan karena dialah yang paling tinggi ya. Nah, dari situ nanti tugas dialah yang akan mengkoordinasikan di anak buah dia di level 1, 2, 3 dan sebagainya minta ke sana ya. Tugas dia yang minta ya, bukan tugas kita ya. Jangan dipimpong ya. Kalau dipimpong ya kita gugat ke sengketa ya. Nah, sehubungan dengan tanggal tersebut, maka diminta waktu tambah 7 hari, yaitu tanggal 22 Juli ya. Kita lihat ya, apakah akan ada update di tanggal 22 Juli dari Kementerian Keuangan ya. Ini ada formulirnya ya, perpanjangan ya. Gue belum lihat formulirnya ya. Oke, coba gue cek dulu deh formulirnya. Seperti apa sih formulir perpanjangannya itu? Oke, oke, lihat dulu di emailnya teman-teman. Karena gue baru sadar ada attachment. Karena gue cuma baca doang nih ya. Oh, ini perpanjangan. Oke, gua ambil dulu formulirnya biar teman-teman bisa langsung lihat ya. Gua langsung share. Jadi rapi nih ya. Kementerian Keuangan cukup rapi teman-teman ya. Kita sangat respect ya sama Kementerian Keuangan. Ya respectnya bukan cuma respect dalam hal lu kasih surat seperti ini ya, tetapi betul-betul lu kasih dong informasinya gitu kan.
Jadi ada nomornya, ada keterangannya, pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian tertulis dan sebagainya ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ya, selaku PPID Kementerian Keuangan ya, Titik Susanti ya. Oke, luar biasa ya. Jadi ini formulir gue nih. Jadi ini formulir gue sebelumnya. Jadi kan kita minta pakai email, tetapi oleh sistemnya dibikinin seperti ini. Ini bagus banget ya. Ini bagus banget nih. Nah, ini bagus banget nih ya. Petugas informasi publik. Pemohonnya nggak usah tanda tangan karena selalu melalui email. Jadi ini bagus banget nih ya. Ini bagus banget ya. Nah, ini hak-hak pemohon informasi teman-teman ya. Anda punya hak ya. Kalau dia tidak kasih di hari yang gue butuhkan, di batas waktu dia ya, di batas waktu 22 Juli, oh, gue belum share ke teman-teman ya. Sorry. Gue belum share ke teman-teman. Supaya gue share dulu deh ini ya. Nah, ini ya suratnya ya. Jadi ada surat resmi tanggal 199 ya, tanggal 11 Juli. Jadi dia minta perpanjangan ya, pemberitahuan perpanjangan waktu ya kepada saudara fungsiawan. Jadi tanggal 11 Juli dia belum dapat waktunya, belum dapat informasi dari PPID tingkat 1. Kemudian tanggal 22 Juli adalah batas waktunya ya. Nah, ini Biro Komunikasi PPID-nya Ibu Titi Susanti ya. Ini adalah surat gue. Jadi permohonan gue diajukan melalui website ya, dan ternyata dibikinin surat seperti ini. Ini bagus banget ya, kita respect ya, dibikinin seperti ini ya, oleh Ibu Eva atau Vita, petugas informasi publik. Oke, bagus banget ya. Ini hak-hak teman-teman ya, Anda punya hak ya. Nah, silakan dibaca teman-teman ya. Jadi intinya adalah petugas pajak atau Kementerian Keuangan atau pejabat negara itu makan uang gaji pakai uang rakyat. Dan ada satu divisi yang namanya PPID adalah tempat kita meminta informasi publik ya. Sepanjang informasi itu adalah informasi publik, bukan informasi yang dirahasiakan, maka itu harus diberikan kepada peminta informasi yaitu gue. Kalau dia tidak kasih, maka akibatnya apa? Akibatnya gue boleh mengajukan keberatan. Kalau gue keberatan dia masih menolak, maka gue bisa mengajukan sengketa ke pengadilan ya. Bisa loh ya teman-teman ya. Namanya sengketa KIP, sengketa Komisi Informasi Publik ya. Ada di gedung apa ya, gue lupa juga. Nah, intinya kita akan cari terus ya, diduga oknum petugas pajak bernama Suryo Utomo ini sampai ke ujung dunia teman-teman ya. Mau kabur kemana dia? Apakah ke Singapura? Apakah ke Malaysia atau ke Antartika? Kita cari terus sampai ketemu ya. Setelah kita ketemu, kita bawa dia ke pengadilan negeri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, diduga ya, perbuatan melawan hukum yang sudah dia lakukan kepada rakyat Indonesia. Kepada gue maksudnya ya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa. Semoga terbantu.